Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum DPP IWAPI, sekaligus membuka acara Rakerda DPD IWAPI keempat kepada Ibu Insinyur Diah Anita Prihapsari MBA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Atalia Praraitya, SIP MIKOM selaku Ketua Dekranas Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai pembina DPD IWAPI Jawa Barat. Bapak Dr. Andes Kusmanata Hartaji, MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas DP 3AKB Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Hukum, Politik dan Sosial Perempuan Ibu Sursilah Yani Yulianingsi SIP, Bapak Dr. Andes Haji Cucu Sutara MM selaku Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat juga sebagai pembina DPD IWAPI Jawa Barat. Ibu Dr. Anda Hajah Siti Julaiha Sahidin SIB MBA selaku Ketua Umum BKUW Jawa Barat, dan tentu di sini ada teman-teman kami dari DPP WKU 1, Ibu dari DPP yaitu Ibu Tatiana Sutara. Terima kasih Bu Tatiana. Nanti mohon mungkin izin untuk memberikan pengarahan sebelum pleno 1. PJS Ketua Komtab Organisasi Ibu Ramlah Aliafi yang beliau juga merangkap sebagai Ketua DPD IWAPI Papua Barat, dan ada juga Ibu Dari Wakil Komtab Organisasi. Tentu yang kami cintai, yang kami banggakan Ibu Dr. Kandidat Hajah Masurura Ramijal SE MBA MSc beserta dengan jajaran dan pengurus DPD IWAPI Jawa Barat dan WKU 1-nya selaku Ketua Panitia. Dewan Kehormatan DPD Jawa Barat Ibu Is Atikah yang telah hadir, dan tentunya Ketua Umum DPC IWAPI se-Jawa Barat. Izin saya menyebutkan satu persatu. DPC Kabupaten Ciamis Ibu Hajah Eli, Kabupaten Cianjur Ibu Hajah Lina, Kabupaten Subang Ibu Herlisa, Kota Bandung Tursyana, Kabupaten Sukabumi Ibu Elvi, Kota Tasikmalaya Hajah Susi, DPC Kabupaten Bandung Hajah Rodia, DPC Kota Depok Ibu Sri Sunarti, Kota Cimahi Ibu Hajah Ami Sutisna, DPC Kabupaten Pangandaran Ibu Ade Rumina, Kota Bogor Ridani, Kabupaten Garut Ibu Ida, Sumedang Ibu Dr. Anda Haji Yayet, Kabupaten Bandung Desi Sabardi, Kota Cirebon Ibu Silvi, Kota Bekasi Ibu Devi Aryani, dan tadi baru dilantik Kota Banjar ya Bu Masrurah. Dan tentunya saya hormati seluruh Ketua DP Ranting IWAPI se-Jawa Barat, dan juga seluruh peserta Rakerda, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang terakhir tentu ini yang paling penting, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rakerda IWAPI DPD Jabar keempat. Setelah tadi disebutkan oleh Ibu Masururah, guna daripada Rakerda ini sebagai evaluasi untuk membuat program kerja dan juga mengevaluasi kinerja para pengurus. Dengan adanya Rakerda ini menunjukkan bahwa IWAPI Provinsi Jawa Barat telah menjalankan mekanisme organisasi dengan sebaik-baiknya. Seperti kita ketahui bersama bahwa IWAPI, Pak Cucu, mungkin kita juga baru bertemu saat ini melalui daring Pak,
Dan alhamdulillah Rakerda walaupun melalui daring juga kita dapat melaksanakan dengan baik. IWAPI telah berdiri 45 tahun yang lalu 10 Februari di mana alhamdulillah sampai hari ini kami sudah ada di 34 provinsi dan insya Allah juga kami akan mengadakan Munas Pak. Munas yang akan diadakan 2021 di bulan Maret seharusnya tahun ini, tetapi karena pandemik kami berharap mudah-mudahan di tahun 2021 kami bisa melaksanakan Munas secara offline, tapi kalau itu belum memungkinkan kami akan melakukan Munas secara hybrid. Sukses Bu ya, sukses terus. Amin, amin. Mohon bimbingannya. Berkah. Baik, terima kasih. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, apresiasi yang tinggi buat IWAPI Jabar, di mana temanya cukup mengena, yaitu IWAPI Jawa Barat siap mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Memang tujuan IWAPI, visi dan misinya adalah menjadikan perempuan Indonesia agar mandiri secara ekonomi. Tentu apapun yang terjadi, seberat apapun badai, tetap kita sebagai perempuan pengusaha, sebagai pengusaha harus mempunyai sifat daya dan segala yang sifatnya adalah optimis. Karena kami yakin dengan optimis kita akan bangkit dan tentu pandemik ini seperti tadi Bu Atalia katakan tidak hanya meluluh lantahkan masyarakat tetapi juga masalah perekonomian yang dampaknya langsung kepada perempuan pengusaha. Pak Cucu yang saya banggakan, para pejabat Pemda serta ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai. Memang UMKM ini di tahun 1998 dan 2008 merupakan pahlawan ataupun tulang punggung daripada perekonomian Indonesia. Tetapi pada saat pandemik ini justru kitalah yang paling terdampak. Untuk itu, apa gunanya ibu-ibu berkumpul di IWAPI, di wadahnya tutup pintunya. Oleh panitia di mute. Tentu adalah untuk kita bisa memberikan motivasi satu sama lain. IWAPI berdiri dengan tiga program kerja, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, membuka jaringan untuk marketing, dan yang ketiga adalah bagaimana mengakses permodalan lebih mudah. Dengan poin 3 ini, kita insya Allah dalam pandemik ini kita harus bisa bangkit dan terus bangkit kembali, bahkan akan lebih maju lagi. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, maka kembali kepada tema ini bahwa kita harus bangkit. Dan apa saja kebangkitan ini dan strategi apa yang harus kita ambil? Yang pertama adalah kita tidak bisa menghindari pandemik, tetapi yang kita bisa adalah kita beradaptasi dengan pandemik tersebut. Bagaimana cara beradaptasi? Tentu dengan melakukan protokol kesehatan, ya, tetap usaha dijalankan. Kalaupun usaha itu tidak bisa dijalankan atau yang tadi Bu Atalia katakan, mari kita mencari bisnis yang bisa membawa keuntungan pada saat ini. Artinya kita harus bisa shifting bisnis, Bu. Dari bisnis yang tidak biasa kita lakukan, kita melakukan yang biasa kita lakukan, kita melakukan bisnis yang unusual. Yang kedua, dalam melakukan bisnis saat ini tentu kita harus kreatif dan inovatif. Karena orang akan mencari yang inovatif dan kreatif. Karena itu akan kelihatan mana yang inovatif, mana yang kreatif. Kalau jualan somai seperti itu saja ya orang udah tahu itu somai. Tapi kalau somai ditambah dengan A, B, C, tentu ini orang akan mencoba. Nah, itulah contoh salah satu yang paling sederhana. Dan yang ketiga, kita harus terhubung dengan ekosistem digital. Artinya, contohnya hari ini biasa kita melakukan rakerda offline ya, secara luring ya. Sekarang kita melakukan rakerda secara daring. Seperti Ibu Ketua Panitia mengatakan bahwa mudah-mudahan manfaatnya dan eventnya tidak berkurang dengan offline ya. Dan yang keempat, kita harus kolaborasi. Kolaborasi ini dengan pemerintah, dengan pihak swasta, ya, bahkan dengan kompetitor kita, ya.
Dan yang kelima, manfaatkan bansos atau stimulus-stimulus dari pemerintah. Alhamdulillah kemarin bantuan produksi usaha mikro BIPUM ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, banyak teman-teman yang sudah menerima sebanyak 2,4 juta per orang. Jadi ibu-ibu seluruh Jawa Barat yang belum merasa menerima dan merasa usahanya mikro, maka saya berharap ini akan ada gelombang selanjutnya. Ya. Nah, gelombang selanjutnya ini mohon kiranya semua mendaftar ke DPC masing-masing, DPC lalu memberikan kepada Ibu Masrurah. Ya, mari Bu kita manfaatkan karena memang ini adalah bantuan dari pemerintah untuk para pengusaha khususnya kelas mikro dan tidak dalam keadaan ada kredit di bank karena ini nanti melalui BRI. Itu yang selanjutnya tadi sudah 5 poin ya agar kita bangkit dan bisa maju di era pandemik ini. Dan Pak Cucu serta Kepala Dinas yang saya hormati, Ibu-ibu, alhamdulillah IWAPI pusat ini sudah ditunjuk sebagai focal point dari AWEN Asian Women Entrepreneur Network ya, bentukan daripada ASEAN. Khusus untuk perempuan pengusaha dan juga kami mewakili perempuan pengusaha sebagai peserta di G20 dari Indonesia. Ya. Artinya kita memiliki tanggung jawab dan keberlangsungan usaha para anggota melalui 3 program tadi. Ya. Berbagai pelatihan kita lakukan. Oleh sebab itu ini Rakerda bisa menghasilkan partisipan 97 peserta. Saya berharap Bu Masrurah, program-program DPP IWAPI yang memang kami bekerja di DPP IWAPI, baik Bu Tia, seluruh wakawa aku sampai 10 itu adalah untuk membantu para anggota seluruh Indonesia. Jadi saya minta dengan hormat para ketua DPD, ketua DPC yang saya banggakan, kalau ada program dari pusat, mohon kiranya langsung di-share dan ibu-ibu harus ikut. Ya, Bu. Saya mendengar beberapa, Bu, kami lagi pandemik, jadi kami ya walaupun ada undangan secara online, kami juga lemes ngikutinnya karena usaha kami juga lagi begini, lagi begitu. Justru program dari pusat ini untuk membuka wawasan kita, ya, membuka wawasan kita agar Ibu kalau memang usahanya sekali ini lagi tidak bisa berkembang atau tidak berjalan karena pandemi, coba shifting. Nah, DPP memberikan jalan atau solusi bagaimana kita shifting bisnis. Itu yang pertama. Ya. Kemudian kita juga memberikan pasar, Bu, marketing. Ya, contohnya kami kerjasama dengan perindustrian. Di situ ada pasarnya namanya e-smart. Ya. Yang kedua, kami pun ditelepon oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Dan Pak Erick Thohir mengatakan beliau mempunyai platform namanya Padi, Pasar Digital. Ibu-ibu yang perlu ketahui, di bawah BUMN, di bawah Pak Erick Thohir, itu adalah perusahaan-perusahaan negara. Contoh Pertamina, Telkom, Wastikta, Karya, dan lain-lainnya. Nah, Pak Erick sekarang ini ya perusahaan-perusahaan besar tadi tidak akan membeli kebutuhannya ya dari perusahaan besar juga, tetapi akan membeli dari UMKM. Oleh sebab itu adanya program Padi, Pasar Digital. Dan IWAPI baru sedikit yang masuk ke Padi. Saya melihat juga IWAPI Jabar juga masih sedikit. Ya, alhamdulillah teman-teman yang sudah masuk di Padi sudah mendapat beberapa pesanan, contohnya dari Pertamina, dari Waskita Karya, ya, dan lain-lainnya, dari Telkom juga. Gitu. Nah, ibu-ibu sekarang jangan pesimis, optimis. Dengan ibu masuk di Padi, insya Allah pesanan
ini yang paling banyak yang masih di bisnis yang bagus adalah satu tentang kesehatan. Yang kedua masih kuliner. Saya yakin di Bandung ini atau di Jawa Barat ini kulinernya luar biasa. Ada yang namanya cireng. Siapa yang memperkirakan si kanji itu bisa naik kelas? Ya kan? Dulu kan kanji hanya buat apa? Tapi sekarang dengan adanya cireng, ya, cireng tambah lagi cirengnya crispy. Kemudian ada somai mentai ditambah dengan mentai, ya, dan lain-lainnya. Ini saya lihat Jawa Barat ini luar biasa, gitu. Punya potensi yang luar biasa dan masyarakatnya inovatif dan kreatif, ya. Dan Bu, alhamdulillah nanti di Januari si Padi ini, pasar digital ini akan mengadakan pameran secara virtual dan gratis, Bu. Jadi tolong ibu-ibu semua masuk ke Padi. Karena di Jawa Barat masih sedikit masuk ke Padi, maka Bu Masururah izin di awal Januari atau di akhir Desember ini, saya tidak tahu, nanti saya tanya panitia, kami akan membuat lagi sosialisasi untuk masuk ke Padi. Siap, Bu. Siap. Jadi ibu-ibu semangat ya seluruh Jawa Barat. Insya Allah, Bu, kita akan terbantukan dengan promosi yang gratis dari pemerintah. Dan jangan lupa juga tadi ngikutin untuk masuk ke dalam Kementerian Koperasi UKM, semua kirimnya ke Bu Masururah, DPD, nanti DPD akan mengirim kepada DPP dan kami akan tembus langsung ke Kementerian Koperasi UKM. Tapi Ibu Masururah juga masukin ke Dinas Koperasi UKM dengan Bapak tadi ya. Pak Tutus. Dengan Pak Kukus ya, dibilang Kusmana ya. Kusmana iya, Bu. Pak Kusmana izin, punten, mohon dibantu teman-teman dari IWAPI Pak untuk bisa tembus mendapatkan 2, juta karena ini bantuan dari pemerintah. Dan kami juga mengadakan webinar-webinar yang sangat berpotensi, sangat bermanfaat untuk teman-teman. Contohnya bersama dengan Kemenko PMK yang melakukan webinar 2 kali ya, 2 series tentang perizinan. Mulai bagaimana mendapatkan izin dari Badan POM, halal, dan sebagainya. Itu akan dibimbing sampai ibu-ibu mendapatkan izin tersebut. Karena memang kami sudah menjadi dutanya Badan POM di pusat. Kemudian juga kami melakukan dengan Kemenko Perekonomian, kami melakukan 2 kali 2 hari webinar tentang pembiayaan. Yaitu 1 hari pertama dengan BNI dan Pegadaian, hari kedua dengan BRI dan PT PNM. Nah, Ibu, dana-dana murah ini yang ada di BRI, BNI, PNM, Pegadaian, itu bisa dimanfaatkan untuk tambahan modal yang hari ini memang ibu-ibu terpuruk dan terdampak daripada pandemi COVID. Jadi pusat itu adalah membantu bagaimana mencari jalan-jalan solusi, mencari jalan-jalan yang murah untuk mendapatkan pembiayaan yang murah. Dan tidak lupa kami juga melakukan pelatihan literasi keuangan dari Kementerian Pariwisata, perpajakan juga. Kemudian kami juga tidak lupa jalan-jalan untuk menghilangkan stres ya. Kami bikin jalan-jalan tapi secara virtual, yaitu ke Kebun Raya Bogor dan Bali. Dan tidak melupakan para milenial, Bu Masururah. Mohon kiranya para pengurus di sini, ketua DPC, ayo sekarang mulai saat ini kita merekrut para milenial kita. Dan alhamdulillah selama bulan Oktober DPP mengadakan IWAPI Millennial Sharing Series selama bulan Oktober setiap hari Jumat. Dan peminatnya luar biasa. Dari 600 peserta 400 langsung berminat untuk masuk ke IWAPI. Artinya apa? Anak-anak muda kita sudah berpandangan ke depan untuk menjadi wirausaha. Ini adalah aset yang luar biasa, Bu Masururah dan teman-teman para ketua DPC yang saya banggakan, yang saya hormati. Dan alhamdulillah juga pilot project ini dikopi oleh
Ketum DPD Aceh, dan Aceh sekarang membuat kompetisi milenial. Dan ini sedang berlangsung. Dan insya Allah saya akan copy kompetisi tersebut untuk saya jadikan program kerja di tahun depan. Yaitu kita akan buat kompetisi secara nasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Kepala Dinas, Pak Puskus, dan Pak Cucu, serta Ibu dan seluruh peserta. Artinya tema yang dibuat oleh Ibu Masrurah dan teman-teman, memang ini adalah konsistensi IWAPI terhadap anggota dan negara. Ya, artinya memang IWAPI siap untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ya, tadi seperti Pak Cucu katakan bahwa kita harus bangkit dan kita jangan pesimis karena memang ada dua game changer-nya di sini, yaitu vaksinasi dan Undang-Undang Cipta Kerja. IWAPI harus naik kelas ya, karena memang 98% Pak Cucu dari anggota kami adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Hanya 2% yang besar. Oleh sebab itu, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita semua harus naik kelas. Naik kelasnya dengan beberapa program-program dari pusat dan dari DPD sendiri. Jadi Pak Puskus, mohon kiranya program kerja bisa bermitra yang strategis dengan IWAPI. Kami yakin di bawah Gubernur Ridwan Kamil, IWAPI bisa menjadi mitra yang strategis, juga di bawah Ketua Kadin bisa menjadi anggota luar biasa yang lebih potensi, karena bagaimanapun perempuan harus diikut sertakan dalam pembangunan. Tangguh, perempuan yang tangguh, Bu. Perempuan yang tangguh, alhamdulillah. Terima kasih kepada pejabat Pemda yang telah bersedia hadir, Bu Atalia juga sebagai pembina IWAPI Jabar, dan Ketua Kadin Pak Cucu juga. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Masrurah sebagai Ketua Umum yang luar biasa, dan seluruh panitia OC dan SC. Mohon izin saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, dan selamat melaksanakan Rakerda keempat untuk semua pengurus dan anggota IWAPI seprovinsi Jawa Barat. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan menghasilkan program kerja yang bermanfaat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Intinya adalah adaptasi, inovasi kreatif, terhubung dengan ekosistem digital, ya, kemudian kolaborasi dan stimulus pemerintah dimanfaatkan, dan jangan lupa tetap mengingat pesan Ibu, yaitu 3M. Dan sekali lagi kita harus bangga buatan Indonesia. Saya tidak punya pantun, Bu Masrurah, izin, karena ini saya pikir karena memang saya tidak ahli dalam bahasa Sunda. Jadi abdi teh nggak punya bahasa pantun. Tadi pagi mulai cari-cari di Google, tapi nggak ngerti, ya. Baik. Nanti belajar, Bu, belajar ke saya. Iya, nanti Pak Cucu pribadi. Kalau ke Bandung punya karpet merah buat Ibu ya. Amin. Nuhun pisan. Baik, kalau begitu selamat melaksanakan Rakerda keempat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakerda IWAPI Provinsi Jawa Barat keempat saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anita yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakerda